Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Nah, semuanya baik-baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aktivitas kita dilancarkan pada hari ini ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Pak. Masuk semua. Nah, coba lihat sekeliling kelas, masih ada yang kotor tidak? Nah, apabila ada yang kotor, silakan dibuang ke tempat sampah. Bersih ya? Bersih. Baik. Nah, baik, pada pembelajaran kali ini, sebelumnya Pak Guru ingin bertanya. Apakah kalian pernah melihat hewan tumbuhan di sekitar kalian? Tentu pernah ya? Pernah ya? Nah, apakah makhluk hidup itu membutuhkan makanan? Membutuhkan ya? Nah, bagaimana cara mereka mendapatkan makanan? Mencari? Bagaimana mencarinya? Ya? Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Seperti apa rantai makanan itu? Nah, sebelum kita lanjut, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Yuk semuanya berdiri. It kids. Oke, cukup ya. Nah, baik. Tadi masih ingat apa yang akan kita bahas materi pada hari ini? Rantai makan. Nah, seperti apa sih rantai makan itu? Nah, rantai makanan adalah serangkaian proses makan, memakan, dan dimakan ya, yang terjadi pada makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Misalnya, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan siapa? Nah, kita lanjut ya. Nah, ini adalah tingkatan atau hubungan dari rantai makanan. Yang pertama, produsen. Dan kedua, konsumen satu, konsumen tiga. Tergantung konsumen 2, 3 atau seterusnya itu setelahnya ada pemangsa lagi tidak. Nah, kalau tidak ada pemangsa lagi berarti itu sudah mencapai puncak rantai makanan. Yang pertama tadi adalah produsen. Produsen itu adalah makhluk hidup yang menghasilkan sumber makanan. Seperti apa? Rumput, pari, ya, padi atau pepohonan-pepohonan di sekitar. Kemudian konsumen itu makhluk hidup yang hidupnya memakan makhluk lain, ya. Tanpa makhluk lain konsumen ini akan berkurang populasi. Seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya dekomposer atau pengurai, makhluk hidup yang tugasnya menguraikan bangkai-bangkai hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Ya, bangkai hewan yang sudah mati kemudian diuraikan oleh makhluk hidup yang sifatnya menguraikan ini. Contohnya apa? Jamur, bakteri,
dan cacing. Cacing itu termasuk hewan pengurai. Nah, setelah diuraikan, bangkai tadi membusuk kemudian menyatu dengan tanah. Terciptalah humus. Humus itu apa? Humus itu adalah bahan organik yang memiliki banyak nutrisi baik untuk pertumbuhan tumbuhan. Jadi misal tumbuh rumput dan lain sebagainya itu dari humus tadi. Humus itu berasal dari mana? Bangkai hewan yang sudah diuraikan. Makanya cacing itu bagus untuk tanam seperti itu contohnya. Untuk tanaman juga. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanannya ekosistem gimana ini? Darat atau laut? Laut ya. Ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, paus orca, dan nah, ini adalah rantai makanan di mana? Di darat. Ada rumput, ada konsumen ya, sifatnya konsumen 1, konsumen 2, ini konsumen 3, ini komposer. Nah, konsumen 3 ini tidak dimangsa, berarti termasuknya puncak rantai Makanan. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Belum. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelumnya Pak Guru tanya, dan di sini apakah kalian sudah tahu tentang jaring-jaring makanan? Belum. Nah, untuk gambaran jelasnya ada sebuah media. Nah, silahkan perwakilan 4 orang maju untuk memasangkan media di sini. Ayo, monggo, silahkan 4. Maju 4 orang. Ayo. Caranya gimana, Pak? Nah, caranya ini kan sudah ada pari nih. Pari, ya berarti kalian tinggal memasangkan. Nah, yang ada lanjutan dilanjutkan. Oh, padi dimakan apa? Iya, iya kan ada apa? Ini di sini lah lanjutan. Nah, ya. Tikus dimakan ular. Ayo selanjutnya siapa? Ular dimakan. Ayo selanjutnya satu lagi. Elang diurai. Iya. Nah, berdasarkan media pembelajaran ini sudah nampak ada yang namanya pari. Padi. Iya betul sekali. Padi. Berarti ini termasuk ekosistem di mana? Darat. Ya, darat tepatnya di Sawah. Betul sekali ya, di sawah. Jadi pari dimakan padi dimakan tikus dimakan ular dimakan elang diuraikan oleh dekomposer. Dekomposernya apa? Bisa jamur, bakteri, cacing tadi ya. Sampai sini paham? Oke, silahkan. Nah, berdasarkan hasil tadi, silahkan Pak Guru bagi 2 kelompok ya, kelompok A dan kelompok B. Ini A. Ini ini yang ya, ada kesulitan kelompok B gimana? Ya betul.
Sudah? Sudah. Nah, yuk. Silahkan kelompok A bisa. Ayo sama Mbak Neri, silakan. Ya, silahkan dipresentasikan. Nah, silahkan jelaskan itu ekosistemnya di mana, hewannya apa saja hubungannya, kemudian peran salah satu peran dari Teman-teman, di sini kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu jadi dari makanan. Di sini rumput sebagai produsen nanti akan dimakan oleh kelinci, yaitu konsumen 1. Kelinci nanti dimakan oleh harimau. Harimau ini berperan sebagai konsumen 2. Lalu yang ketiga ini ada jamur. Jamur berperan sebagai pengurai. ya. Ekosistemnya gimana itu? Ekosistemnya ini di hutan. Ya, di hutan. Betul sekali. Ayo tepuk tangan untuk kelompok A. Luar biasa. Ayo kelompok B boleh maju. Ya, berarti Mbak Yun sama Mbak Ruli. Jelaskan ekosistemnya gimana dan hubungan rantai makanannya. Teman-teman, kami dari kelompok B akan presentasi dari hasil kerjanya. Untuk apa tadi Pak? Ekosistemnya ini ada di laut. Kemudian untuk yang pertama ada plankton. Terus dimakan sama udang, zooplankton dulu. Terus dimakan sama udang. Terus dimakan lagi sama ikan tuna, sama singa laut. Kemudian diuraikan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok D. Nah, jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan ya. Baik, untuk pembelajaran tadi bagaimana perasaannya? Senang. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Tentang rantai Makanan. Rantai makanan itu terdiri dari apa? Produsen, konsumen, komposer. komposer. Apa itu puncak rantai makanan? Yang matinya tidak dimangsa oleh hewan Lain. Ya, baik. Nah, begitu saja pembelajaran pada hari ini. Pak Guru mohon maaf bila banyak kesalahan. Kemudian nanti saat pulang jangan lupa titip salam sama orang tua dan ceritakan pembelajaran pengalaman kalian pada hari ini. Sebelumnya silahkan kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.